menaruh namanya kecurigaan ya. Kita Iya. jangan terlalu percaya kepada mainstream ya. Kita harus punya waspada. Ya, seperti anak kita mau divaksin, apakah benar mau divaksin? Karena memang ada kasus-kasus yang setelah divaksin hal buruk terjadi, meninggal ada. Terus ada yang menimbulkan gejala alergi yang berat, ada bahkan yang lumpuh segala macam. Maka kita ini nih mesti hati-hati juga ya. Harus hati-hati. Hati-hati juga ya. Saya coba share yang tentang bahaya vaksin ke teman-teman. Beberapa teman untungnya ada yang percaya. Oh iya. Dan mereka bersikeras walaupun dipaksa oleh sekolah harus vaksin, mereka menolak. Tapi sebagian besar teman-teman saya yang lain nggak peduli. Tetap mereka pikir itu adalah baik kan buat anak-anaknya. Mereka pikir baik. Bahkan saudara saya yang sudah dewasa itu kan sempat ada virus apa tuh yang lagi mewabah ya, lupa. Singapura bukan? Flu Singapura bukan? Bukan, yang di Indonesia tuh yang katanya ada flu. Bukan flu ya, apa tuh namanya tuh? Berapa lama lalu itu kira-kira? Mungkin sekitar setahun yang lalu ya. Oh, wabah juga? Wabah juga, cuman aduh, saya lupa tuh apa tuh. Nah, terus? Sempat ada penyakit juga yang menyebar di Indonesia. Sampai orang dewasa pun harus dikasih vaksin. Terus you vaksin nggak waktu itu? Enggak. Nah, tapi saudara saya ada yang kerja di satu bank. Di Sudirman. Saya nggak sebut nama banknya ya. Itu karyawannya diwajibkan vaksin. Oh, diwajibkan? Diwajibkan. Ya katanya sih untuk mencegah karena itu penyakit atau virus. Saya udah kasih tahu ke saudara saya, jangan deh mendingan, karena vaksin ini banyak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk jangka panjang. Saya udah coba share beberapa artikel resmi ya tentunya, yang bukan cuma sekedar ngomong kosong, tapi emang ada penelitian ilmiahnya. Tapi tetap sih saudara saya itu nggak percaya. Udah nggak usah nyuruh-nyuruh deh, nggak usah banyak ngomong lu katanya. Ini kan pemerintah yang nyuruh, masa pemerintah bohongin kita? Apakah pemerintah bohongin kita ya? Nggak mungkin lah pemerintah jahat sama rakyatnya sendiri. Sedangkan lu siapa katanya? Lu siapa? Dokter juga bukan. Dokter aja gue udah konsultasi, nggak apa-apa katanya. Masa lu bukan dokternya bisa lebih tahu dari dokter? Jangan sok tahu lu katanya. Nah, dokter pun hidup dari farmasi kan? Iya. Dia uangnya juga dari situ. Pengobatan, ada pasien datang tadi dia baru dapat duit. Dia kenalin obat suruh pakai obat, farmasi dapat duit. Dua-duanya dapat duit. Sama-sama diuntungkan. Sama-sama diuntungkan, betul. Maka kita ini mesti pinter-pinter. Yang penting kita sekarang nih kalau bisa jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya, tiap hari jangan terlalu stres. Itulah usaha kita ya. Sebenarnya vaksin menurut saya pun kalau bagi orang yang sudah dewasa tidak terlalu perlu ya sebenarnya. Malah ada satu teori yang mengatakan anak kecil pun nggak perlu vaksin sama sekali. Mereka tuh memiliki kekebalan alami kan. Sejak itu manusia lahir kan memang sudah ada ya. Imun sistemnya itu kan. Imun sistem. Jadi sebenarnya ada yang bilang yang secara ekstrim vaksin sama sekali tidak diperlukan. Justru vaksin itu dikasih malah jadi racun. Ini membuat saya sedikit tarik lagi ke garis ke dulu ya. Kalau saya kan Kristen, maaf ya, saya Kristen. Terus pelajari Bible ya tentang penciptaan. Nah, manusia awal-awal itu hidupnya kan 900 tahun ya. Iya, kalau Adam Hawa dari yang kita pelajari 900-an tahun lah, memang 900 tahun, 800 tahun. Nah, sekarang kita belum tentu bisa sepersepuluhnya. 90 tahun belum tentu, kita mungkin 60, 70 udah out, udah game over. Nah, kemungkinan itu juga karena selain mungkin lingkungan hidup kita telah berubah, nggak bersahabat lagi kepada manusia. Dan juga dari vaksin-vaksin makanan-makanan ini ya. GMO itu ya. GMO itu ya, dan makanan-makanan banyak masukin yang buat pengawet-pengawet itu ya. Buat kita makan semakin lemah, semakin penyakitan ya, kira-kira begitu ya. Jadi kita punya imun sistemnya tuh menurun ya. Iya. Gara-gara begituan ya kan. Contohnya seperti ayam. Ada ayam kampung, ayam negeri. Iya. Ayam kampung kan makanannya alami ya. Lebih sehat. Sedangkan ayam negeri katanya disuntik hormon. Bener. Ya emang sih harus saya akui ayam negeri lebih enak. Kita dagingnya lebih banyak, lebih empuk. Kita makan di ya taruhlah yang di luar restoran semuanya juga apa? Ayam negeri kebanyakan. Ayam negeri mana ada kita makan ayam goreng itu, ayam kampung nggak ada yang mau makan kan? Ada juga. Jadi beberapa orang yang sadar kesehatan, mereka pilih ayam kampung.
Tapi ayam kampung itu yang saya tahu dagingnya lebih kecil, Lebih keras. dan harga lebih mahal. Harga mahal hampir 2 kali lipat saya tahu. Mungkin ya, iya. 80-an ribu sekarang. Kalau 80-an misalnya ribu, ya. ayam negeri 1 ekor 40-an ribu. Nah, itu hampir 2 kali lipat berarti. 2 kali lipat. Maka nggak setiap orang bisa sering makan namanya ayam kampung ya. Jadi teman-teman pilih sendiri mau makan ayam apa ya buat kesehatan. Dan juga ya sayur mayur banyak ya, kita makan yang alami saja lah. Tapi sayur mayur juga susah sekarang. Alami juga susah. Disemprot pestisida. Pusing juga makanya. Organik. Organik harga lebih mahal. Oh susah nih kita bagaimana nih? Kebetulan saya ada saudara yang emang ekonominya kaya ya, bisa bilang. Dia suka beli tuh organik. Terus begitu lihat harganya, aduh. Harga tetap, you mau yang lebih, you harus bayar lebih. Inilah hukum dunia, apa boleh buat ya. Nah sekarang nih kita udah bahas sebanyak ini nih. Yang kita harap nih nanti ada kesempatan lagi kita bisa membahas lebih detail ya dalam waktu singkat ya. Karena masih banyak sebenarnya kita berdua sudah pelajari banyak sekali. Kita sudah pelajari selama bertahun-tahun ya. Banyak teori-teori yang sebelumnya. Nah kemudian kita dapat teori baru, kita membaharui. Nah sebagian yang ada yang kita telah lupa ya. Nah nanti nih ada kesempatan kita bahas lagi yang belum pernah kita bahas di sini. Ya, tapi mungkin topik bahasan kita yang lain kali itu mungkin kontroversial ya. Jadi mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Yang istilahnya ini fanatik agama mungkin bisa tersinggung gitu. Ya, kita ini hanya buat pembahasan secara pribadi. Ini hanya pendapat kami pribadi. Tidak bermaksud menyinggung ke pihak manapun. Karena kita juga nggak tahu apa-apa. Kita berusaha mempelajari apa yang kita nggak tahu lah ya. Demi kerukunan hidup, peace umat manusia di muka bumi ini ya. Kita harus peace ya. Kalau kita nggak jaga kedamaian, kita gampang dimanfaatkan, didapetin untung oleh pihak ketiga. Maka saya bilang ke teman-teman saya, banyak teman yang lain agama juga banyak ya. Kita semua teman, kita semua akrab ya. Menghormati satu sama lain, itu yang kita butuhkan, betul nggak? Betul, iya. Oke, ya kalau gitu terima kasih ya. Untuk kali ini kita wawancara, ngobrol, bincang-bincang. Lain kali kita bahas lagi. Iya, boleh. Oke ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.